buat ini saudara, betul nggak ini? Isi pernikahan Kristen, nggak keren tuh. Saya pikir apa yang paling pas sebelumnya, apa namanya, yang judul gitu ya. Jadi saya selalu berusaha bagaimana supaya kita memahami tentang nilai-nilai pernikahan versi Kristen. Karena pernikahan versi Kristen itu berbeda dengan pernikahan-pernikahan secara umum di apa namanya bumi ini. Kekristenan itu berbeda, ya. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana seharusnya, karena setelah kita menikah, kita akan mengisi pernikahan itu dengan banyak hal. Apakah kita akan mengisi pernikahan itu dengan luka? Apakah kita akan mengisi pernikahan itu dengan nilai-nilai yang tidak Alkitabiah? Alkitabiah itu artinya sesuai firman. Ya, ingat bahwa konsep pernikahan itu menurut iman Kristen, pernikahan itu adalah inisiatornya, penggagasnya adalah Tuhan. Owner daripada pernikahan itu adalah Kristus, gitu ya, ownernya, pemilik dari pernikahan itu adalah Kristus. Itu menurut versi kekristenan dalam konteks pernikahan. Kita lihat, saudara-saudara, kita harus mengisi pernikahan kita dengan hal-hal yang benar. Yang belum menikah, ini penting. Selalu saya katakan, ini sebetulnya berita yang paling baik untuk mereka yang belum menikah. Yang sudah menikah, apalagi, perhatikan baik-baik. Ya, kita harus mengisi dalam tanda petik, mengisi pernikahan kita dengan hal-hal yang benar. Karena apa yang Anda isi terhadap pernikahan Anda itu akan berbuah hal yang sama. Ingat tadi, ini erat hubungannya dengan pilihan-pilihan. Kita bebas memilih, tapi kita tidak terbebas dari konsekuensi. Jadi apa yang Anda masukkan, apa yang Anda isikan terhadap pernikahan Anda, maka itu pasti akan berbuah hal yang sama. Kalau misalnya kita mengisi pernikahan kita dengan hal-hal yang nggak benar, maka buahnya nggak benar. Dan hukumnya, buah itu selalu berbeda dengan benih. Soal kuantitasnya, kita tanam satu, kita menuai banyak. Lihat pepaya yang di samping sana. Ada 1 hektar kami tanam pepaya. 1 hektar. Ya, lihat buahnya pepaya itu. Ya, mungkin belum bisa kita bagi-bagi ke jemaah Anda. Karena nggak sekali masak. Kalau sekali masak kan bisa bagi. Ini lagi musim logoni hari ini. Kalau kita tanam satu, petik banyak. Dan inilah menjadi tugas kita. Jadi kita tidak dibuat Tuhan menjadi seperti robot. Kita dikendalikan, tidak. Kita punya hak, namanya hak, apa namanya itu? Memilih, bebas. Sejak awal Adam itu diberikan kebebasan memilih. Mereka memilih, kamu pilihlah, kan itu. Mau makan atau tidak makan. Tetapi kamu bebas memilih, tapi setiap pilihanmu ada konsekuensinya. Jadi hati-hati bagi bapak ibu yang sudah menikah, yang belum menikah, ini pelajari bagus-bagus. Ya. Apa yang Anda isi terhadap pernikahanmu itu akan menghasilkan buah. Ini penting. Tadi saya bilang sama Ibu Gembala ini, kita harus memang harus betul-betul semacam jemaat ini harus dibawa ke ruang perawatan ICU. Ya. Supaya tidak terkontaminasi dulu nih, karena sebagian kita harus betul-betul dirawat secara steril gitu. Sebagian udah bisa dilepas, gitu ya. Yang sudah dilepas, dilepaskan aja. Yang sebagian masih di UGD, masuk ruang ISU, baru nanti masuk ruang perawatan, baru setelah 3 hari karena BPJS dipulangkan, walaupun belum sembuh. Itu BPJS. Nah, coba perhatikan, karena ini Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 46, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi pohon yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi ini penting, karena apa yang Anda isi, kalau yang Anda isi yang tidak baik, maka buahnya tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat.
Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru pada dan selanjutnya berarti. Jadi perhatikan ya, ini hukum. Ini hukum. Itu makanya tadi saya bisikkan sama si Devi, ada nggak di sini lagu bersama keluargaku melayani Tuhan. Ini keren nih. Ya, seharusnya suami istri bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan. Karena untuk itulah diciptakan Tuhan dia. Tuhan bukan egois, diciptakan sesuatu untuk kepentingannya tidak. Tetapi hukumnya ketika keluarga ini berdiri di atas kepentingan Kristus, maka kita akan berbuah lebat. Ini akan menjadi rumah tangga yang sukses dan berhasil. Ini kan yang tidak sepakat, ini suami istrinya kan mungkin coba ibarat sepeda, Anda mengayun sendiri kan. Makanya saya bilang mana si putra. Ini harus dicari si putra ini. Kalau mama si Mas ya tadi ada. Kan ini. Jadi kalau satu masih kuat, masih lebih baik gitu ya. Masih lebih baik daripada dua-duanya udah nggak kuat, menyerah. Jadi nanti si putra ini diikat setiap kebaktian dibawa. Ini yang perlu masih perawatan intensif. Masih masukkan ruang ICU ini sebetulnya. Belum bisa dilepas. Ya, cuma belum ada BPJS-nya, jadi belum kita rawat. Gitu. Hati-hati apa yang Anda isi terhadap pernikahan. Maka sebetulnya suami istri itu harus bergandengan tangan melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi suami istri harus sepakat. Firman Tuhan itu menjadi raja dalam keluarganya. Gitu. Suami dan istri sepakat harus takut akan Tuhan. Harus menghormati Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Lihat nanti kalau begitu saudara-saudara perhatikan. Maka itulah keluarga Kristen sejati. Banyak loh, nanti suatu waktu saya akan terus berkelanjutan. Janji-janji Tuhan terhadap keluarga itu banyak sekali. Banyak sekali. Lihat apa yang Tuhan janjikan kepada Adam dan Hawa. Nggak kecil loh. Coba perhatikan firman yang disampaikan kepada keluarga yang masih muda ini waktu itu apa? Beranak dan bertambah banyak. Penuhilah dan dominion itu kan. Berotoritaslah. Hak kelola atas seluruh bumi. Jadi skop secara geografisnya itu nggak main-main. Nggak hanya diberikan baliran, tidak. Nah, sekarang udah mulai ya sampai kemana-mana ya. Kipas uang itu, ya kan? Karena banyak hal janji-janji Tuhan terhadap pernikahan. Ya, pelihara babi itu janji Tuhan. Beranak pinak, gitu. Ketika firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi. Jadi coba kita belajar hari ini. Kalau begitu, apa isi pernikahan itu sejatinya? Apa yang harus Anda isi terhadap pernikahan Anda? Gitu ya. Hati-hati. Iman itu benih. Ya, apa yang Anda tanam itu pasti akan tumbuh. Kalau Anda mengisi pernikahan Anda dengan benih-benih yang jahat, maka lihat, pernikahan Anda akan ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan yang jahat. Jangan salahkan Tuhan. Sekarang kita diberikan kuasa, kebebasan untuk memilih. Pilih. Apakah Anda merasa bahwa Anda tidak bisa mengendalikan ini seperti doanya pemimpin pujian tadi? Jangan tinggalkan kami Tuhan. Ya memang Tuhan sudah berjanji tidak meninggalkan lagi. Ya, kitanya sekarang jangan tinggalkan dia. Tuhan sudah bilang, aku di sini selama-lamanya untukmu. Masalahnya kamu yang nggak pernah nampak kulihat, katanya kan? Ya kan? Asal ada persoalan, kamu udah duluan seperti tadi kan? Iblis itu memang begitu cara kerjanya, dibuatnya kita panik. Sehingga kita tidak sabar dengan pertolongan Tuhan, akhirnya kita memutuskan sendiri. Ya nggak apa-apa juga. Ya sekarang kan begini, surat kita mengurus surat keterangan tidak mampu, salah nggak salah juga. Silakanlah Bapak Ibu nanti yang mau menguliakan anak, urus saja itu surat keterangan tidak mampu. Ya kan?
Karena memang fakta itu. Saya sudah dapat itu. Kemarin waktu si JP sakit, saya baru sadar dia belum ada di BPJS gitu loh. BPJS kami itu sudah di take over pemerintah. Nggak tahu, saya sayang kali lah Pak Jokowi ini sama aku memang. Kami dulu BPJS kami mandiri, bayar sendiri. Nah waktu Covid dulu nggak kebayar. Tiba-tiba saya lihat udah di take over, di TO pemerintah. Udah pemerintah yang bayar. Saya pergi ke BPJS, kenapa ini jadi pemerintah yang bayar? Ya bersyukurlah Bapak, udah diambil alih pemerintah. Jadi saya nggak mengurus hal seperti tadi. Nah waktu si JB kemarin itu kan harus sama. Saya kantor kelurahan. Kenapa begini? Udah langsung keluarkan bahwa yang bertanda yang nama ini benar miskin katanya. Tapi nggak salah, karena memang menurut data pemerintah kita termasuk masih miskin, ya kan? Prasejahtera. Karena kalau sudah sejahtera itu sebetulnya ada kriterianya menurut undang-undang. Jadi kita nggak salah di situ. Sepakat nggak ini? Oh, sombong kali kan orang-orang kaya itu ya. Kadang-kadang kalau kita orang miskin curhat orang-orang kaya kayak mereka ini. Ya kan, kalian kan nggak pernah merasakan seperti yang kami rasakan. Kalian 4 kali seminggu makan di luarnya kalian. Kami pun makan di luarnya kami di teras depan itu. Gitu. Jangan sombong lah. Coba lihat apa yang harus kita isi. Ini Alkitabiah. Cuma satu ini. Dengar ya. Karena cepat kita. Apa yang harus Anda isi terhadap pernikahan? Ini. Hidup yang baru dalam rumah tangga. Hidup yang baru. Jangan hidup yang lama. Kolose 3 ayat 18 sampai 19 dalam terjemahan ayat yang terbuka itu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Bukan tanduk ya. Tunduk sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap mereka. Jangan sampai tanganmu yang bicara. Ya, ada lagi udah tangannya dicorok, mulutnya juga kasar. Ya kan? Saya dulu termasuk kasar. Walaupun udah pendeta, tapi saya belum pernah mukul ya. Udah pernah? Kupikir udah, kalau enggak turun HP ini. Ini ingat ya, ini jujur. Tapi dulu mulutku kasar karena gimana lah orang bodoh tiba-tiba menikah. Menikah ini kan kebutuhannya bukan hanya sekedar pengetahuan manusia. Karena ide penggagas dari pernikahan itu adalah surga gitu. Maka 90% sebetulnya kebutuhan pernikahan itu adalah pengetahuan surga. Dan ini yang saya nggak punya dulu. Jadi kalau ada masalah dulu ya, sekarang udah mulai agak berubah lah. Udah banyak lah berubah. Ya, banyak. Tapi masih banyak lagi yang belum berubah kan gitu. Karena kenapa sih bilang banyak? Karena ini miliaran kan gitu loh. Yang berubah baru 1 juta. Jadi masih banyak yang berubah. Dulu saya mana bisa dalam tekanan. Saya langsung mulut saya ini, udah tahu lah saya ini kan perbeda juga saya kan. Buat. Ya sama. Kalau saya marah juga, ya. Tapi saya pikir-pikir juga, iya. Jadi ini hidup yang baru dalam rumah tangga. Nanti kita akan coba bahas lebih dalam ini. Hidup yang baru dalam rumah tangga itu konteksnya apa? Nih lihat. Apa yang dimaksud dengan hidup yang baru dalam rumah tangga? Itu berbicara tentang ketaatan, ketundukan terhadap firman Tuhan. Karena pernikahan Kristen itu, ya ini dia isinya, dengar ya, dalamannya. Karena pernikahan Kristen itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Ini yang nggak boleh saudara lupakan. Pernikahan itu didesain, ada rahasia besar di situ. Karena pernikahan Kristen itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimana hubungan Kristus dan jemaat dengan Kristus. Nih, harusnya tadi duduk sama-sama yang suami istri. Ya, bisa nggak? Coba dulu. Masih ada kesempatan. Mana istrimu, cari dulu, duduk di sampingmu. Sekarang kamu nggak pede kawan istrimu duduk. Ayo, cari istrinya. Istrimu udah. Cari cepat.
Ih. Depan. Ini nggak tunduk pada suami. Gitu. Iso sopan. Lihat ini. Jadi coba ini lihat yang dua ini dulu. Contohnya. Jadi hubungan kalian itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Itu isinya. Itu makanya pernikahan ini harus diisi dengan hidup yang baru. Hidup yang baru itu artinya apa? Ketundukan. Isinya tunduk dan taat. Lihat ya. Efesus 5 ayat 32. Baca dulu ini dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Ini dalam konteks pernikahan loh. Nanti baca satu berikut ini. Jadi ketika Paulus mengatakan ini, dia sedang berbicara tentang konteks pernikahan Kristen. Dia mengatakan rahasia ini besar. Ya, yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan mulai hari Minggu nanti duduk sama ya kalian. Karena ini yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi jangan main-main. Ya. Jadi Kristus itu nggak pernah main-main. Kristus itu serius, bukan berarti serius, bukan berarti orang. Bukan. Ya, nilai-nilai itu maksudnya itu. Ya. Apa arti taat? Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, taat itu secara umum berarti patuh dan tunduk pada perintah atau aturan yang berlaku. Dalam konteks yang lebih luas, taat juga bisa merujuk pada kesetiaan. Pengabdian itu kan keluarga, dalam bahasa Sanskertanya keluarga. Kulu artinya apa? Apa itu kulu itu? Pengabdian. Jadi keluarga itu berisi pengabdian. Kan begitu ya? Dan kepatuhan terhadap keyakinan, prinsip atau ajaran tertentu. Jadi dalam konteks ini, pernikahan itu harus dibangun berdasarkan ketaatan terhadap firman. Itu makanya tadi saya bilang firman Tuhan itu menjadi otoritas tertinggi. Jadi suami menghormati istri karena firman Tuhan. Amin. Istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap suami itu karena firman Tuhan. Jadi ketika suami tidak mengasihi istrinya, maka suami tidak sedang tunduk kepada Tuhan. Anda bebas memilih, tetapi ingat, Anda tidak akan pernah bebas dari konsekuensi. Ya, sejak dari dulu tangan Tuhan selalu keras terhadap orang yang memberontak. Tapi tangan Tuhan akan berubah menjadi kasih karunia, anugerah berkat kepada mereka yang taat. Loh, bukankah ini zaman kasih karunia Pak Gem? Yes. Anak yang kukasihi itu apa? Kuhajar dan kutegur. Ya, iya begitu. Ya. Dihajar pakai apa? Rotan tuh. Ya, hati-hati nih. Ketaatan umumnya didasarkan karena dua hal. Jadi orang taat itu karena dua hal. Yang pertama itu karena hukum. Katakanlah hukum Taurat. Hukum, misalnya begini. Orang bisa taat di sekolah misalnya karena ada sanksi yang diberikan guru. Ya, contoh orang Sijion itu di SMA Budi Mulia sana harus sudah paling lambat jam 7 sudah di kelas. Ada jam Marco jam berapa? 7.15. Kalau dia lewat saja jam 7 misalnya lewat 5 dia baru masuk, maka konsekuensinya dikeluarkan. Jadi dia belajar dari luar. Bayangkanlah guru mengajar dia dari luar. Jadi murid-murid pada takut karena takut dihukum. Itu maksud saya. Jadi ketaatan yang dibangun berdasarkan hukum. Hukum yang saya maksud di sini adalah karena ada konsekuensi. Sehingga dia ini kan konteks dalam konsep dalam perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu kalau nggak taat dihukum. Tetapi ada juga ketaatan yang dibangun berdasarkan kasih, hukum kasih karunia. Jadi murid ini tidak lagi terlambat karena takut dihukum. Murid ini berusaha tidak lagi terlambat karena memang dia sayang dengan masa depannya, kan gitu ya. Ada anak-anak takut terlambat pulang ke rumah karena dimarahin. Bagus nggak? Bagus, tapi nggak selalu bagus gitu. Tapi ada
nilai yang lebih bernilai ketika misalnya anak-anak memilih untuk tidak terlambat pulang ke rumah karena dia mengasihi papa dan mamanya. Nanti papa mama saya khawatir, sehingga dia pulang tepat waktu. Masing-masing dua hal ini, dasar ini memiliki kualitas ketahanan yang berbeda. Kalau Anda taat karena takut, ingat, kalau Anda taat kepada Tuhan karena takut, fobia itu ya, bukan phobos, fobia, maka itu pasti nggak akan lama, ya kan? Itu pasti nggak lama. Misalnya banyak begitu ya, ada jemaat yang bandel, tiba-tiba suatu waktu, misalnya ini contoh ini, ditabrak dia langsung takut, mulai dari minggu udah mau katanya kan. Nah begitu nggak tabrakan lagi dia selama 6 bulan, nggak ibadah lagi dia kan, gitu. Tapi ada orang nggak begitu, dia harus beribadah gitu. Jadi kalau ketaatanmu terhadap firman dibangun berdasarkan kasih, ini yang sampai selama-lamanya, saudara. Itulah hukum perjanjian baru, hukum kasih. Jadi semua yang Anda lakukan untuk Tuhan sekarang bukan lagi karena dasar apa? Takut, tapi karena percaya, karena mengasihi Tuhan. Itulah ketahanannya dan kualitasnya berbeda-beda. Nah, kasih Kristus atau hukum kasih adalah dasar hidup rumah tangga atau suami istri. Itu sebabnya perhatikan ini ya, antara kewajiban dalam konteks dia, hai istri tunduklah kepada suami, hai suami kasihilah istri. Nah, perhatikan ini, antara kewajiban dengan hak-hak itu tidak selalu berkaitan. Banyak sekarang kan istri tidak tunduk kepada suami. Kenapa? Kenapa kira-kira? Gimana saya mau tunduk pakai suami saya itu brengsek, nggak mengasihi saya? Ya, itu salah. Karena itu nggak berkaitan. Jadi kewajibanmu terhadap pernikahanmu itu tidak berkaitan dengan hak-hakmu. Jadi suami harus mengasihi istrinya karena Tuhan, walaupun istrinya tidak tunduk kepada dia, istri harus tunduk kepada suaminya, sekalipun suaminya tidak mengasihinya. Itulah isi pernikahan. Gimana kira-kira? Berat? Berat bagi orang sombong. Itu makanya kalau imanmu ingin bertumbuh, tempuhlah jalan penderitaan. Saya tadi kaget tuh, habis ibadah saya harus disaksikan dulu ini. Waktu kita menghitung berkat Tuhan tadi, saya kaget tadi, saya buka ada amplop, besar tebal kali amplopnya. Siapa ini? Ada anak sekolah dari jemaat kita, masih anak sekolah dia. Dia ngasih apa tadi itu? Perpuluhannya. Besar kali loh perpuluhan itu anak sekolah ini. Saya kaget sekali. Iya. Dari mana dia bisa begini? Besar loh jumlahnya. Nanti yang pengen tahu jumlahnya, saya bisikan nanti. Siapa yang WA aja dia. Nah, itu masih anak sekolah. Masih anak sekolah di jemaat. Sampai saya bilang, wah, si Quincy bilang begini, harus belajar sekarang juga. Kalau beliau si Dion, banyak kali kebutuhanku katanya, kadang-kadang, waduh banyak. Kenapa, saudara? Karena ini berhubungan dengan itu, saudara. Kadang-kadang kewajiban itu kita nggak selalu berkaitan dengan hak-hak. Maka tadi saya bilang, Ibu Gembala ini, kalian para nih yang berkhutbah di pemuda remaja, mentor-mentor pemuda remaja ini, betul-betul harus tanamkan benih ilahi pada mereka. Saya bilang, pemuda remaja kita menjadi aset. Tadi kan kita pas makan siang, siapa tadi bilang, wah game, pasanglah AC di gereja kita, katanya. Siapa yang bilang tadi? Pemuda remaja kita itu. Pas lagi makan siang, saya bilang, ya nanti. Makanya belajarlah kalian sungguh-sungguh, saya bilang. Nanti supaya misalnya kayak si Daniel, kamu tiap bulan isi token listrik kita 1 juta. Tiap bulan isi token. Ini aset. Jadi ketika nilai-nilai surgawi ditanamkan pada diri anak, lihat, dia akan berkembang unlimited, tanpa batas. Nilai-nilai surga
Itu yang dimiliki. Karena nanti ketika nilai-nilai surga yang bekerja, dia nggak akan bekerja hanya sekedar untuk uang. Lihat, orang yang bekerja untuk uang itulah yang paling tragis. Karena dia akan dipermudah uang. Jangan bekerja untuk uang. Ya. Nanti kalau Pak Mira ini kan sekarang pengusaha. Dia punya bengkel. Kalau kamu nanti bekerja untuk uang, lihat. Yang rusak sedikit, yang dibayar banyak. Saya ada pernah satu kali, saya pernah cerita waktu dulu mobil ini masih baru dulu kan. Karena ada itu kunci pengaman anak itu di pintu di belakang itu, dari dalam nggak bisa dibuka. Saya nggak tahu, saya kaget. Saya bawa ke salah satu bengkel di Jalan Merdeka, ujung sana dekat Viten sana. Agak dia lama-lama kan ada begitu. Berapa? 50.000 katanya. Makasih lah ya. Beberapa hari kemudian kambuh lagi. Saya bawa ke sampingnya si Koko ini. Ke sampingnya nggak sama lagi kayak si Koko di sampingnya. Langsung sini Pak. Ini Pak untuk pengaman anak. Ini jangan digeser Pak tombolnya ini Pak. Ini untuk pengaman anak. Kalau misalnya Bapak tuh supaya jangan nanti pas lagi jalan jangan dibuka ini. Nah ini, oh berapa Pak? Loh, nggak usah dibayar. Beda kan? Ini yang hanya untuk sekedar uang. Lihat, dia akan menjadi penjahat. Jangan bekerja untuk sekedar uang. Amin. Kadang-kadang bersosial juga ya. Begitu kan? Ya kan? Nanti angkotmu kalau memang sosial, kasih sosial, keluarkan dari dompetmu. Amin. Jangan selalu kaitkan dengan uang. Karena apa? Nilai-nilai kerajaan Allah itu enggak didasarkan pada sekedar nilai uang. Jangan dikit-dikit sekianlah. Dikit-dikit sekianlah. Tempuh jalan penderitaan. Amin. Ingat tadi penderitaan itu apa? Bentuk perlawanan terhadap daging karena firman Tuhan menyalibkan gitu. Dan kita mau pasti penderitaan. Dan di sanalah iman bertumbuh. Haleluya. Puji Tuhan. Sepertinya memang khutbah saya itu berhasil tadi siangnya. Saya menuai tadi. Saya bilang mungkin banyak kali loh jemaat tadi yang salam tempel, salam Pentakosta. Sampai begini dari kantong. Belum pernah seperti itu. Puji Tuhan lah ya. Diingat jemaat inilah. Berarti berhasil firman Tuhan mendarat ya. Kayaknya makin stres aku. Mana lagi firman Tuhan lagi. Supaya dapat uang lagi. Kembali lagi jadi mata duitan. Ya. Dengan tempuh jalan penderitaan. Amin. Jadi jangan semua ukur dengan nanti kalau uang semua. Kau lihat beko orang di samping rumahnya, kau ambil itu. Dulu beko kan udah hilang dari sini. Hilang dia beko itu. Karena uang itu kan. Pisang hilang karena kami dicurigai dulu. Karena ada barang bukti di sini pisang itu. Tahu ceritanya kan? Makanya Tuhan tolong. Ada seseorang pinjam parang. Tuhai parang itu bilang, "Amang itu pisang kami. Mau ambillah nanti takut diambil orang." Kata Tuhan, "Ku kasih parang itu." Dikasih kami 3 sisir. "Makasih lamangnya," katanya. "Oh iya. 3 sisir pisang ini yang belum matang. Kami bikin di belakang sana." Rupanya dia mencuri. Besoknya datang polisi ke sini. Polisi. Ketawa Pak polisi ini. Pendeta, ada laporan orang. Diambilnya lah bekas tandannya itu kan, dicocokkan pas. Hati-hati kan. Memang kalau semua sudah dinilai dengan uang jahat kita. Jahat. Karena nanti ikut Tuhan pun hitung-hitungan dia. Hitung-hitungan. Makanya tadi siang dengan tegas saya katakan itu. Ya, nggak ada hubungan pengeluaranmu dengan tanggung jawabmu, kewajibanmu kepada Tuhan. Itu kan nggak selalu, kewajiban itu nggak selalu berkaitan dengan hak-hak kita. Oke lah, mungkin utangmu banyak, sigararomu gudang. Tapi ingat, kalau engkau takut akan Tuhan, kewajibanmu itu tetap. Kalau muda, masukkan nilai-nilai kekekalan itu dalam rumah tanggamu. Amin. Maka saudara akan memiliki kekuatan yang unlimited. Daya ledak yang unlimited loh. Lihat Israel sekarang dengan Iran sekarang mainnya. Perdana Menteri Israel itu sudah mengklaim 4 kalau nggak salah petinggi jenderal-jenderal itu sudah ditewaskan. Apa yang disasar? Karena dicurigai Iran ini sedang membangun atau membuat senjata nuklir. Bahaya tuh. Karena Israel tahu dia mau diarahkan kemana itu kan.
Ini Israel ini kan dengan intelijennya. Apa itu intelijen itu? Intelijennya apa namanya? Ya pelajari hamu tuh anak-anak. Ayah harus ingat. Intelijen Israel apa? Mossad. Oh itu keren tuh. Dia tahu. Si Marimbun pun dia tahu. Dia bisa mengawasi semua. Oh, Israel ini betul-betul memang otaknya nggak kaleng-kaleng. Kenapa? Karena pilihan Tuhan. Sama, kita juga pilihan Tuhan. Amin. Maka kita harus memilih Tuhan. Jangan Tuhan sudah memilih kita memilih hantu malah. Ingat ya, saudara-saudara ya. Jadi antara kewajiban dengan hak-hak itu nggak selalu. Tadi saya sudah sampaikan itu sebagian. Istri-istri sambut suamimu ketika dia pulang. Amin. Haleluya. Ya itu gimana? Yang pulang malam-malam ya memang tidak sambut. Karena ketika engkau melakukannya karena Tuhan, dari Tuhanlah menjamin hakmu. Tapi kalau engkau melakukan itu supaya suamimu menghormatimu, siap-siaplah merana. Nggak dapat, saudara. Apalagi suaminya sudah nggak punya SDM, ya kan? Hanya mementingkan diri sendiri mana ada. Tapi kalau untuk Tuhan itu kan Tuhan yang pegang kendali. Begitu. Tadi saya sudah bilang, kalau sudah datang suami itu jangan banyak tuh belakang. Apalagi nggak punya bayi-bayi kan, sambil dia atas sana sambil dia warna dia di atas sana rep maberengan. Mana kana sudimo? Apalah dung rob yang ngate atas sudime paresoy mana? Ingatlah, apa kain kotor ini semuanya? Kenapa kau menikah? Kau punya anak. Itu makanya kamu dibuat jadi penolong. Amin. Wah, sona orang mekel tuh. Itu bukan jadi penolong, kamu lebih kuat. Jangan lebih banyak menuntut. Ini kadang tuntutanmu itulah 5 tuntutan katanya. Jangan, nggak ada tuntutan. Karena nanti lihat, semua pernikahan itu didasarkan pada kasih. Amin. Kasih itu artinya tidak bersyarat. Mengabdilah tanpa bersyarat. Istri, tunduklah, layanilah suamimu tanpa syarat. Suami, kasihilah istrimu tanpa syarat. Tanpa syarat. Itu hukum pernikahan. Isi itu dengan pernikahanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Supaya jangan seperti lagu itu. Olo dosipata taeda. Kursi morakil na dijaya buat. Nang saya kan. Molo baru ada molo baru Jawai do taeda. Kan apa sih? Isodang atas sore bawa tuang aro ada. Apa bolu Jawa? Suruh dapur pen nang borngel olu. Nguri tahu dong. Bebe ni sakko. Ya. Enggak ini jalan salib. Amin. Amin. Ya. Ini jalan salib. Kita sudahilah dengan ayat-ayat ini ya. Dengan ayat-ayat firman Tuhan. Aku nggak bisa ngomong mereka udah. Sudah ngarong nggak bisa ngomong mereka udah. Tapi kadang-kadang tuh kayak bagian ini. Kalau mama mungkin soalnya semringah dia tuh. Ayo nak. Kamu kau tahu dah mau sama nih. Jangan juga berlindung di bawah itu gitu loh. Kadang-kadang kalian juga pemicunya semua kan. Kasihan loh itu istri-istri kalian itu loh. Istri-istri kalian itu maksudnya. Kasihan lah. Coba, kamu juga harus paham tuh suami-suami itu. Nggak cukup hanya cari uang, ya kan? Pak dia tuh ini cari uang pintar Pak dia ini. Nggak cukup cari uang. Tapi kan Pak Gem, semuanya aku serahkan sama dia gajiku, nggak cukup. Apalagi yang nggak dikasih gajinya itu lebih brengsek lagi tuh. Nah, dicopoti aja semua giginya itu diganti dengan gigi kuda, ya kan? Nggak cukup. Dulu saya menghadapi ini. Tahu si Tono itu orang baik loh itu, nggak minum, nggak cukup itu modal menikah, nggak minum tua, nggak ini segala macam. Jangan lagi minum tua ya. Urus sigaret ini. Udah kebutuhan. Lihat nanti si beja ini supaya bisa SMP di Bintang Timur. Tabung rokokmu itu lebih sehat. Apalagi di gereja sepatah saya mari sapi kamu. Murid Tuhan.
Udah susah, kadang nggak sabar juga loh. Saya salut dia pada ini, nggak pernah dibawa rokoknya itu ke gereja. Lama-lama hilang rokoknya nanti lihat. Merdeka. Jadi suami-suami harus paham juga lah. Kamu juga harus paham. Saya makin kesini makin ya. Kadang-kadang selama ini kita sudah merasa berkontribusi besar. Padahal karena ukurannya seperti Kristus loh. Jadi seperti Kristus yang memberikan dirinya kepada jemaat. Itulah fungsi suami dalam keluarga. Berikan bukan hanya dompetmu, tapi berikan hatimu. Lihat, ya, ketika sampai kau di rumah, kau paham juga bahwa istrimu itu menghadapi perang yang enggak kecil loh, ya. Seminggu kan, lihat, istrimu itu menghadapi anak-anakmu. Kamu jangan, aku yang kerja, holang ini urusanmu. Hati-hati. Begitu engkau pulang, kau peluk istrimu. Banyaknya luka yang sembuh dengan pelukan. Ya, itu makanya dibaca. Kenapa biasanya suami istri habis berantem langsung berakhir di ranjang? Ada yang begitu kan? Karena ketika marahan kan habis itu berdamai kan? Sentuhan fisiknya banyak. Ya kan? Mulailah suami pegang tangan istri. Sayang, aku minta maaf ya. Biasanya kan istri kamu begini. Kamu nggak tahu bagaimana hatiku. Kamu pikirnya ini semua konflik di sini. Datang suaminya makin dekat dia kan, peluknya. Disitulah getaran-getaran mulai kan. Akhirnya diselesaikan secara jantan. Tabu ini. Jangan. Kalau iblis membuat tabu itu bahaya. Yang belum menikah sabar. Banyak sekarang pernikahan anak muda nggak sabar lagi dia. Ya, nggak sabar. Ya. Jadi suami itu juga tanggung jawabnya besar. Jadi ya kadang-kadang saya harus memberikan nilai 120 seperti nilai si Devin. Nilainya 120 katanya. Nilai ibu-ibu ini 90 lah kalian. Ya, membersihkan rumah. Kalau Mama Simira kan lebih berat tanggung jawabnya karena mertuanya pun rumahnya dia yang bersihkan. Gitu kan? Masak. Belajarlah kalian masak. Yang sudah ibu rumah tangga. Kalau yang kadang-kadang udah pekerja nih kayak Mama si Marco kan nggak sempat lagi masak, kalau dia lagi yang belajar masak lagi, ya kan? Tapi nggak apa-apa juga lah belajar masak juga. Mana pola si angkar-angkar, mangalupa, mangalang saya itu kan? Engkau jaga kalau dia gue kita gue dia teh. Butuh lebih itu, saya lop tapi tebu. Iya kan? Belajar juga masak kalian, jangan malas. Misalnya begini, bagaimana memasak bata menjadi enak. Kalau nggak ada bata itu aja digongseng kasih tumis. Konsep semua. Jangan menyerah pada keadaan. Amin. Amin. Jadilah menjadi ibu-ibu yang kreatif. Haleluya. Jadi saya sepakat. Emang ya bapak-bapak ini jadi sumbernya. Nggak, karena bapak itu artinya sumber. Ya kitanya persoalannya sebetulnya. Karena kita merasa sudah melakukan. Padahal kasihan juga istri ini jadi tertekan karena firman Tuhan kan, tapi nggak apa-apa. Jadi para suami-suami harus lebih berkontribusi untuk pernikahannya. Amin, amin. Kalau Pak Mira pulang jangan juga kau merasa seperti pahlawan. Tapi juga kasih waktu untuk memeluk istrimu. Tanya kabarnya, gimana sayang? Anak-anak aman satu hari ini? Capek kau ya? Begitu, cium keningnya. Ya, sisanya nanti bilang. Iya kan? Suami-suami juga begitu. Gimana Pak dia kalau baru pulang gimana? Narani Pak dia, sebetulnya mau karantina kok kayak gitu. Pulang walaupun peluk istrimu, tanya gimana kabarmu. Kalau dulu waktu pas pacaran coba, di rodang di bulan ini, saya waktu ngajam 2 dini hari kan. Jadi, coba. Tanya kabar istrimu, gimana? Aduh, kamu pasti capek ya.
Ya kan? Pak Winis juga begitu kan? Kamu pasti capek. Ya kan Pak Joseph ya, tanya kabarnya. Sehat kamu? Kamu pasti capek. Peluk dia. Peluk dia karena kita begini. Saya jujur, saya bilang begini, saya bersyukur. Karena aku rasa dia bisa bertahan loh mendampingi saya begini. Mama saya itu udah pernah tahan mendampingiku dulu. Mama aku dulu kan jauh udah berbeda. Tapi dialah yang paling sabar mendampingi saya. Dengan segala kelemahan dan kekuranganku. Dia coba lihat istrimu itu. Tega. Gini sama anak dulu. Saja mau nanti asal mulai kita. Efesus 5 ayat 21 sampai 33 ada agak panjang. Itu dalam terjemahan versi mudah dibaca. Suami dan istri, hendaklah kamu saling melayani dan menghormati. Lakukanlah itu sebab kamu menghormati Kristus, bukan yang lain. Amin. Hai istri, coba baca dulu. Hai istri, relalah melayani suamimu sama seperti Tuhan. Jadi istri yang tidak melayani suami, dia tidak melayani Tuhan. Itu sudah titik. Sudah titik. Suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus kepala gereja. Gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus menyelamatkan tubuh. Gereja berada di bawah kuasa Kristus. Hal itu sama dengan kamu, para istri. Kamu harus melayani suamimu dalam, bukan, coba baca ini. Dalam udah dibaca, Mamira udah garis bawah ini. Sudah, mau sudah dibaca ini. Dalam segala beda. Tapi kadang ada juga dia kalau Pak Buas dinas malam, dinas subuh ya, masih bangun kamu kan, memberangkatkan dia kan, masih kadang saya di SW-nya gitu. Soalnya bertanggung jawab kata itu. Bangunlah, walaupun dia kan ke dinas masuk jam 2 kan, bangun aja. Masuk minum kopi sama saya gitu aja. Bikin kopi. Gitu, jangan dia berangkat. Ya memang berkorban lah untuk itu. Amin. Ya. Amin. Bersyukur. Ya kan? Hai suami, perhatikan. Hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi gereja yang mati untuk gereja. Jadi kalau udah mati untuk istri nana. Apa lagi? Oh, kadang-kadang kenyamananmu. Ini memang handphone opis pada ngahon lebih kita berkempon kan. Yuk. Berikan durasi suami kepada bapak, kepada anak itu kan nggak banyak. Durasinya nggak panjang karena coba bayangkan yang cuma sekali seminggu pulang. Ini waktumu untuk memberikan dirimu sepenuhnya untuk istri dan anak. Bawalah ke Irian Mall, ke Sujuyo, ke Ramayana. Jalannya aja semua, nggak harus membeli, menjalannya aja semua. Naik sampai ke lantai atas, pulang turun pulang kita. Anak-anak nangis kan gitu. Nggak apa-apa, gitulah dulu nak, gitulah dulu. Itu anggaran kita sampai di situ. Ya kan? Rokok mulai di stop gitu. Apalagi jangan sampai merokok di rumah. Kasihan tuh orang di situ. Perokok pasif itu jauh lebih menyakitkan daripada perokok aktif. Kemarin di sini datang abang kami di kampung, mulai sonai pagar iman segera stop rokokmu sana. Oh beda kehule-hule iso do tulang sama saya. Saya tadi tulang, bilang. Tulangi di saat kamu marisa. Akhirnya pindah di bawah asbab. Nah, kalau bawa asbab ini sama kamu. Itu asbab itu. Janganlah. Lanjut. Ia mati untuk membuat gereja kudus. Lihat, lanjut. Ini fungsi suami. Kristus mempergunakan pemberitaan kabar baik untuk membuat gereja bersih dengan mencucinya dengan air. Kristus mati supaya ia dapat memberikan dan suami harus mengasihi istrinya seperti itu. Ia harus mengasihi istrinya sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Orang yang mengasihi istrinya berarti mengasihi dirinya sendiri. Jadi bagaimana suami mengasihi dirinya? Dengan cara mengasihi istrinya. Kalau kamu tidak bisa mengasihi istrimu, kamu tidak bisa mengasihi dirimu dengan benar.
Jadi dengan Kristus mati supaya dapat memberikan gereja kepada dirinya sendiri seperti mempelai yang penuh kemuliaan. Dia mati supaya gereja dapat menjadi murni dan tidak ada kesalahan, kejahatan, dosa. Dia fungsi suami itu sama. Jadi bagaimana suami menghormati dirinya sendiri dengan cara menghormati istri. Ya, aku itu banyak hal kadang-kadang saya waduh, yang bayangkanlah sudah pendeta, kadang-kadang kita kebablasan juga, merasa tidak menghargai istri, tidak menghormati. Itu saya rasakan dalam-dalamnya itu. Seolah-olah kita bisa seperti ini dengan kekuatan kita sendiri. Wah, itu enggak Alkitabiah. Karena istri itu teman pewaris. Coba kalau sekarang sudah mengutang di bank, boleh nggak Pak Randu tanpa Marandu? Nggak bisa. Hukum aja memperlakukan seperti itu, apalagi surga. Lanjut. Tidak ada orang yang pernah membenci tubuhnya sendiri. Berarti orang yang tidak mengasihi istrinya membenci tubuh sendiri. Yang membenci tubuh sendiri hanya orang gila. Setiap orang memberi makan dan marah tubuhnya, dan itulah yang dilakukan Kristus untuk gereja. Sebab kita adalah anggota tubuhnya. Kita suci mengatakan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Dia lebih jiwa atau nyomakmu daripada binatang. Istri juga harus meninggalkan ayah dan ibunya, kan? Kata mama, kata bapak, kita nggak boleh makan ikan kendencis katanya. Hey, ingat, orang tua itu menjadi pihak ketiga. Mereka hanya memberikan masukan, ya, dan pengeluaran, boleh. Rahasia kebenaran itu sangat penting, ya. Aku berbicara tentang Kristus, dan itulah isi pernikahan. Hubungan Kristus, dan masing-masing kamu harus mengasihi istrinya sama seperti mengasihi dirinya, dan istri harus menghormati suami. Kasih istrimu, jangan sedikit-sedikit salahkan dia. Bahasa harus mulai diperbaiki. Kalian panggil apa? Mami, papi? Apa panggilannya apa? Hah? Betul gitu. Kalian panggil apa? Panggilan kalian apa? Oh ya, si bos sudah bilang ya. Si bos sudah kasih tahu rupanya. Kalau Pak Randu panggilan apa? Sama istrinya. Hah? Kalau Sian sama Inang panggil apa? Papi, mami. Iya, enggak apa-apa. Bagus, itu harus ada panggilan-panggilan. Kalian panggil apa? Hah? Pak Dea panggil apa sama Mak Dea? Des gitu. Kalau lagi marah, Des. Kamu panggil apa sama istrimu? Panggilan kalian apa? Belum ada. Kalian? Jas gitu. Ya fair gitu. Nggak apa-apa juga. Kalau Manado biasa itu ya, panggil nama gitu, panggil nama ya. Artinya kan gitu. Itu juga boleh sepakat panggilan apa, atau bab gitu kan. Ya Jing. Ayo begitu, Jing. Ya. Panggilan-panggilan sayang namanya. Itu kan karena tadi saya bagi di pel kami itu kan tentang membesarkan anak laki-laki atau anak perempuan itu. Itu role model, karena anak-anak itu kan melihat kita. Bagaimana misalnya begini, anak laki-laki bagaimana dia melihat papanya memperlakukan mamanya, kan role model itu. Nanti dia nggak jauh beda, dia memperlakukan istrinya kan seperti itu. Kan seperti itu. Sudah selesai ya.